Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asep Saiful Rahman dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Baik, di dalam penyelenggaraan kelembagaan informasi maupun perpustakaan ada banyak sekali isu strategis yang sering menjadi perbincangan ataupun perlu kita ketahui ya terkait perkembangan dari penyelenggaraan kelembagaan informasi maupun perpustakaan ini. Di dalam pembahasan ini, ya paling tidak ada 3 hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah perkembangan isu kekinian, kemudian juga apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana lembaga informasi maupun perpustakaan menyikapi isu-isu yang terjadi saat ini. Apa saja yang menjadi isu terkini di dalam penyelenggaraan perpustakaan atau lembaga informasi khususnya di Indonesia saat ini? Yang pertama yaitu terkait dengan isu kebijakan. Nah, contohnya misalnya adanya perubahan kebijakan kaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, ya. Kalau dulu ada jabatan fungsional pustakawan terampil, ya. Nah, saat ini dengan perubahan yang ada, jabatan tersebut diganti dengan jabatan fungsional yang baru, ya, melalui kebijakan ataupun regulasi yang baru, yaitu jabatan fungsional asisten perpustakaan, sehingga pustakawan terampil saat ini tidak ada lagi. Nah, ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 55 untuk jabatan fungsional pustakawan dan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 56 tentang asisten perpustakaan. Nah, ini kebijakan ini kemudian berdampak di dalam pengembangan ketenagaan perpustakaan, terutama di lembaga pemerintah, ya, yaitu perpustakaan-perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi maupun lainnya. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan isu program di dalam pembangunan. Nah, saat ini isu literasi menjadi hal yang banyak diperbincangkan dan menjadi salah satu program prioritas secara nasional. Pemerintah berkepentingan di dalam peningkatan literasi masyarakat, dan ini memberikan kesempatan ataupun peluang yang sangat besar, ya, bagi penyelenggaraan lembaga perpustakaan, bahwa lembaga perpustakaan memiliki peluang yang besar menjadi leading sektor di dalam peningkatan literasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya isu ini, maka saat ini banyak lembaga perpustakaan berupaya untuk mengembangkan program-program literasi di dalam pendekatan layanan, ya, kepada masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya, isu yang berkembang adalah tentang teknologi maupun penggunaan sistem di dalam penyelenggaraan kelembagaan informasi maupun perpustakaan. Saat ini kita sering mendengar tentang perlunya perpustakaan digital, ya, sehingga seolah-olah dengan adanya perkembangan ini perpustakaan secara konvensional menjadi tidak diperlukan lagi. Namun tentu kita harus pahami bahwa perpustakaan digital hanyalah merupakan sebuah strategi di dalam membangun atau memperluas, ya, akses layanan kepada masyarakat, sehingga keberadaannya tidak menggantikan keberadaan lembaga perpustakaan yang ada saat ini. Termasuk juga isu penggunaan sistem informasi di dalam mengoptimalkan, ya, penyelenggaraan perpustakaan maupun untuk mempermudah, ya, di dalam memberikan layanan kepada masyarakat ataupun pemustaka. Kemudian berikutnya adalah isu terkait data, informasi, dan pengetahuan. Nah, saat ini misalnya kita sering mendengar istilah big data, ya, kemudian pengelolaan data pribadi, kemudian juga tentang knowledge management dan sebagainya. Nah, isu-isu ini saya kira juga menjadi isu penting di dalam penyelenggaraan perpustakaan maupun lembaga informasi,
karena sejatinya lembaga ini berkepentingan di dalam pengelolaan data, informasi maupun segala perkembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Namun tentu lembaga informasi dan perpustakaan juga memiliki kewenangan. Data, informasi, dan pengetahuan yang seperti apa yang menjadi kewenangan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk dapat dikelola dengan baik, ya, sesuai dengan kepentingan dari para pihak, termasuk juga kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan sebagainya. Apa saja yang mempengaruhi, ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari adanya atau berkembangnya isu yang ada saat ini? Yang pertama adalah arah kepentingan politik dari pemerintah. Nah, pemerintah saat ini berkepentingan agar seluruh masyarakat, ya, menjadi masyarakat yang literate, masyarakat yang memiliki kecakapan literasi yang baik seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah saat ini melalui berbagai sektor, termasuk atau tidak terkecuali melalui sektor perpustakaan, ya, berkepentingan, ya, untuk terus-menerus, ya, meningkatkan kemampuan literasi masyarakatnya. Kemudian yang kedua, adanya perubahan, kebutuhan, dan upaya untuk membangun keberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi. Nah, oleh karena itu, lembaga perpustakaan tentu harus dapat menangkap, ya, peluang ini dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan informasi, ya, dan bisa mengantisipasi dengan menyediakan berbagai koleksi maupun sumber daya pengetahuan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kemajuan ataupun tren teknologi. Nah, ini juga ikut menjadi isu penting di dalam pengembangan perpustakaan maupun lembaga informasi. Penggunaan komputer, penggunaan sistem, penggunaan teknologi jaringan di dalam penyelenggaraan perpustakaan ini menjadi sangat penting. Tentu ini juga berkaitan dengan adanya kebutuhan dari masyarakat yang ada saat ini. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi dari perkembangan isu yang ada saat ini adalah adanya kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dari teknis penyelenggaraan lembaga informasi maupun perpustakaan itu sendiri. Bahwa di dalam menyelenggarakan lembaga informasi maupun perpustakaan ini dituntut adanya hal-hal yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga mau tidak mau banyak lembaga informasi atau perpustakaan harus mengikuti segala perkembangan yang ada. Misalnya dengan menerapkan teknologi terkini, kemudian menerapkan strategi komunikasi, menerapkan manajemen yang profesional dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana lembaga informasi maupun perpustakaan dapat menyikapi segala perubahan maupun tuntutan yang ada, ya, terkait dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Yang pertama, menurut saya kira bahwa lembaga informasi maupun perpustakaan saat ini harus melakukan reorientasi tujuan maupun sasaran. Ya, perpustakaan misalnya tidak lagi hadir sekedar untuk menyediakan koleksi bahan bacaan. Namun tentu perpustakaan harus hadir untuk dapat menangkap segala perubahan dan dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, termasuk juga misalnya perpustakaan hadir untuk membangun, ya, dampak nyata dari keberadaannya di dalam konteks membangun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah lembaga informasi maupun perpustakaan perlu melakukan transformasi secara kelembagaan, ya. Artinya manajemen dari perpustakaan ataupun lembaga ini harus ditingkatkan kapasitasnya. Kemudian juga layanan yang diberikan harus ditingkatkan kualitasnya. Termasuk juga mengembangkan berbagai program-program yang diharapkan ini dapat meningkatkan performa dari lembaga ini dan memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyesuaian terhadap implementasi teknologi. Perpustakaan ataupun lembaga informasi tidak cukup memiliki koleksi yang lengkap saja, namun harus ditunjang dengan teknologi yang modern, teknologi yang sesuai ataupun dapat meningkatkan kualitas, ya, kemudahan akses kepada masyarakatnya. Kemudian yang keempat,
bagaimana lembaga informasi maupun perpustakaan ini secara terus-menerus ya meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusianya. Dalam hal ini misalnya perpustakaan yang belum memiliki pustakawan diharapkan dapat berupaya memiliki pustakawan yang profesional sehingga penyelenggaraan perpustakaan berikutnya dapat dilakukan dengan lebih baik ya. Dan terakhir adalah bagaimana lembaga informasi maupun perpustakaan ini dapat mengimplementasi berbagai konsep maupun strategi manajemen yang profesional, kemudian konsep dan strategi pemasaran jasa, dan berikutnya adalah lembaga informasi ataupun perpustakaan ini juga harus aware terhadap politik ataupun kepentingan dari para pihak agar keberadaannya dapat menunjang ya keberhasilan pencapaian tujuan dari lembaga ya, kemudian tujuan dari pemerintah misalnya begitu, sehingga perpustakaan ini ikut ambil bagian ya, ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi di dalam pencapaian tujuan dari lembaga ataupun pemerintah secara umum. Nah, saya kira itu yang perlu menjadi sikap ya dari lembaga informasi ataupun perpustakaan di dalam menangkap isu-isu terkini ya, agar keberadaan ataupun penyelenggaraan perpustakaan maupun lembaga informasi ini dapat dilakukan ya, dan dipertahankan secara berkelanjutan. Demikian materi yang perlu disampaikan. Terima kasih, selamat belajar, sampai berjumpa kembali.